datang, nanti nggak bisa ikut. Ya, kita sudah rekam, sekarang Bu Guru share lagi. Nah, ini anak-anak. Jadi sumber energi kita selain matahari ada juga yang berasal dari air yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Coba anak lihat gambar yang di sini ya, PLTA. Di sini airnya dibendung anak-anak. Kemudian ketika dibendung, dia kemudian dialirkan dari atas ke bawah sehingga dia memiliki kekuatan. Dari energi gerak itu ya, dari air dari atas ke bawah itu memiliki kekuatan sehingga dapat menggerakkan turbin. Turbin itu sebuah alat, nanti dia bisa menggerakkan generator. Nah, generator itu nantinya yang dapat membangkitkan tenaga listrik. Nih, luar biasa ya, ternyata tenaga potensial atau tenaga gerak dari air itu dapat membuat energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Nih anak-anak bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua, karena Allah juga menciptakan angin yang dapat diperbaharui setiap waktu, kita bersyukur ya sama Allah ya, maka manusia kemudian berpikir bagaimana kencangnya angin itu dapat menghasilkan energi. Ini yang disebut dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau bayu itu angin ya. Jadi ketika anginnya kencang, ini sudah dipasang berbagai macam kincir angin. Di dalam kincir angin ini ada mesinnya anak-anak. Mesinnya itu yang disebut dengan turbin. Ya, mesinnya ini yang disebut dengan turbin. Kemudian nanti dia akan halo. Nah, ayo. Tidak mencoret-coret dulu ya. Nah. Nih. Nih anak-anak. Mesinnya ini di dalam kincir angin ini ada turbin. Nanti turbinnya itu juga bisa menggerakkan generator yang dapat menghasilkan energi listrik yang disebut dengan PLTB. Terus kemudian yang ketiga, ada juga yang berasal dari panas bumi. Barakallah ya, ini yang berasal dari panas bumi ini sangat besar dan dahsyat karena dia itu berasal dari perut bumi yang kemarin Bu Guru sudah pernah singgung ya. Gambarnya ini coba lihat nih. Dari perut bumi panasnya itu dialirkan ke atas sehingga menimbulkan uap panas yang begitu dahsyat dan dapat menghasilkan energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas. Nah, coba anak-anak, ini tadi sumber-sumber energi ya. Sekarang kita akan memperhatikan ya di sini ada ternyata energi itu bisa diubah ke bentuk energi yang lainnya. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk energi yang diubah menjadi energi yang lain. Contoh gambar yang pertama, energi kimia menjadi panas. Contohnya ini dulu kompor zaman dulu bentuknya seperti ini anak-anak, masih memakai minyak tanah. Ya, jadi minyak tanah itu kalau di sini minyak tanah kemudian berubah menjadi bensin ya, bensin, kerosin. Kerosin itu minyak tanah. Nah, ini ketika dikasih minyak tanah, dia akan menghasilkan api yang disebut dengan energi panas. Terus ini juga ini adalah kereta api zaman dulu. Kereta api zaman dulu atau juga kereta api yang sekarang itu juga bisa ya. Itu sekarang bahan bakarnya itu berasal dari bensin. Bensin itu energi kimia yang dapat menggerakkan lokomotor ini ya, lokomotif sehingga bisa bergerak. Itu berarti energi kimia menjadi gerak. Kemudian energi listrik menjadi kimia. Contohnya ini aki yang disetrum. Disetrum pakai listrik sehingga akinya terisi lagi. Nah, ini diisi ulang ya akinya ya. Ini berarti dari listrik menjadi kimia. Kemudian yang ada di rumah, setrika. Setrika itu kalau mau dipakai harus dicolokin dulu ke listrik. Berarti perubahan energinya dari listrik menjadi panas. Ya, kemudian lampu belajar. Itu kalau kalian di rumah pakai lampu belajar juga dari listrik menjadi cahaya.
Kemudian kipas angin, ini juga dari listrik menjadi gerak. Kemudian gitar, itu dari listrik menjadi bunyi. Kemudian ini panel surya ya anak-anak, dari cahaya matahari berubah menjadi listrik. Nah, kalau ini ini juga pembangkit listrik tenaga air. Ini dari gerakan air menjadi listrik. Kalau angklung ya itu dari digerakkan sehingga dapat menghasilkan energi atau menjadi energi bunyi ya dapat kita dengar. Nah, itu beberapa contoh perubahan energi. Sekarang yang lainnya. Nah, sekarang kalian boleh chat di tulisan chat kalian ya. Kalian tebak gambar nomor 1. Itu perubahannya dari energi apa menjadi apa. Itu komputer ya, komputer yang masih pakai bukan pakai laptop ya, tadi masih pakai CPU. Ya, ini komputer-komputer zaman dulu seperti ini. Ya, silakan anak-anak chatkan di chat kalian. Gambar nomor 1 itu perubahannya dari apa menjadi apa? Ya, siapa yang sudah mulai mengechat? Sudah mulai menuliskan? Sudah? Bisa? Perubahannya dari apa menjadi apa? Bisa? Oh, guru contohkan dulu ya. Nomor 1 ini dari energi listrik, ya dari listrik menjadi, kalau ketika komputer dinyalakan akan menimbulkan energi apa saja? Bisa bunyi, bisa cahaya, ya bisa panas ya. Mas Zikri tadi berbicara apa? Energi? Oh iya, pintar ya. Oh ini Mbak Azra sudah mulai menulis energi listrik menjadi cahaya, betul. Terus energi listrik menjadi apa lagi? Kalau dia untuk menyalakan video, berarti energi listrik menjadi bunyi. Ya, terus kalau lama-lama dipakai laptop itu akan energi listrik menjadi panas. Pinter. Iya, jadi perubahan energinya bisa banyak ya, tidak hanya satu. Ya, ini sudah mulai menulis ya. Ya, benar semuanya ini. Barakallah. Ya, barakallah. Sekarang coba nomor 2. Gambar nomor 2 ini dia adalah gambar. Ayo, siapa yang tahu gambar nomor 2 itu gambar apa? Perhatikan. Ada yang pernah punya gambar ini? Ini adalah apa? Penjahit. Iya, betul. Penjahit. Ini adalah betul ya. Ini adalah mesin jahit listrik ya. Dia adalah mesin jahit listrik. Nah, sekarang kalian tulis di chat kalian. Mesin jahit listrik itu berarti perubahan energinya dari apa menjadi apa? Iya, oh ada bunyinya juga ya, boleh. Mbak Nuna, ya, Mbak Mas Rafael. Mas Lutfan mau menulis apa ini? Mbak Khadijah, ya. Akila Kansa, Mbak Ica. Siapa lagi yang mau menulis? Iya, betul sekali ya. Oh iya, Mbak Hanifah, Mbak Zifara. Siapa lagi yang mau menulis? Ya, semuanya sudah benar. Jadi ada 2 perubahan wujud ya, yang terjadi perubahan energinya ya. Dari energi listrik menjadi gerak, jadi menggerakkan mesinnya itu ya sehingga dapat dijahit, sama dia menghasilkan bunyi. Ya, betul. Nah, sekarang gambar nomor 3. Teman-teman semua, gambar nomor 3 pastinya semuanya punya alat ini dong. Nama alatnya apa? Blender ya. Sekarang perubahan energi yang terjadi pada blender, silakan ditulis di chat. Blender apa? Ya, ini sudah mau menulis Mbak Nada, Mbak banyak ini. Barakallah, Alesya, Nuna. Yang lainnya Akila Kansa. Siapa lagi yang mau menulis? Iya, Mbak Maryam, Mbak Zila, Mbak Nisa. Siapa lagi yang mau menulis?
Ya, terima kasih. Betul, semuanya sudah betul. Ada dua ya, dari listrik menjadi gerak atau dari listrik menjadi bunyi. Ada bunyi Sama. gitu ya, Mbak Nuna ya, pintar. Sekarang gambar nomor 4. Ini juga semuanya pasti punya di rumahnya. Gambar apa itu? Iya betul, itu gambar setrika. Oh, ini sudah mulai pada menulis. Ya, pintar. Ya, perubahan wujudnya dari apa menjadi apa? Ah, pintar. Dari listrik menjadi panas. Barakallah. Ya, pintar semuanya Mbak Sila, Mas Mirza, Mbak Akila Nur Aziza, Maritza, Hanifa, Nisa. Ya, pintar. Sekarang gambar nomor 5. Itu adalah untuk memasak nasi ya, magicom atau rice cooker sekarang bilangnya. Karena hanya bisa memasak dan memanaskan. Ya, iya pintar. Dari energi listrik menjadi panas. Alhamdulillah sudah pada memahami ya. Nah, anak-anak karena energi itu lama-kelamaan bisa habis, terutama yang berasal dari minyak bumi dan batu bara ya, itu lama-lama bisa habis. Nah, sekarang kita akan ini mencari energi alternatif pengganti, ya. Kita harus bisa mencari energi alternatif pengganti jika nantinya energi-energi utama itu habis. Yang pertama bisa berasal dari matahari ya, karena matahari itu alhamdulillah Allah menciptakan matahari selalu ada pagi hari terbit, kemudian di sore hari tenggelam. Nah, sinar matahari yang begitu kuat itu ternyata anak-anak jika dipakai panel surya, dia bisa mengubah energi panas itu menjadi listrik. Nih, bisa berubah mengubah energi panas menjadi listrik ditangkap oleh panel surya, kemudian dialirkan menjadi listrik. Ini sebenarnya ada ya di jalan-jalan itu, sekarang sudah pada digunakan untuk menghidupkan lampu yang ada di lampu ini ya, lampu traffic light itu ya, lampu lalu lintas. Nah, itu tenaganya dari surya. Kalau kalian lihat benda seperti ini, oh itu tuh pakai tenaga surya ya. Terus kemudian yang kedua, itu bisa memakai air yang tadi kita sudah bahas ya, menjadi PLTA. Bisa pakai angin yang tadi kita sudah bahas juga bisa pakai PLTB. Nah, yang keempat ini itu bisa pakai biofuel ya, bahan bakar makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup. Kalau makhluk hidup kan bisa dikembangbiakan ya, tanaman bisa dikembangbiakan, hewan juga bisa dikembangbiakan. Nah, ternyata makhluk hidup ada beberapa makhluk hidup yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif pengganti. Contohnya biji jarak. Ini kalau di pekarangan kalian ada tanaman ini ya, bentuk daunnya seperti ini juga bisa untuk obat ini anak-anak, untuk obat sakit gigi. Nah, biji jarak ini bisa diubah menjadi biodiesel. Anak-anak kalau seandainya ke SPBU ya, tempat pengisian bahan bakar itu, jika dia berwarna hijau, pakai bio-bio, nah itu dia berasal dari makhluk hidup. Biodiesel, biosolar, ya pernah dengar ya? Nah, kamu kalau ke SPBU nanti dilihat yang warnanya hijau itu berasal dari makhluk hidup, dari tumbuhan. Nah, singkong dan jagung juga bisa diubah anak-anak. Dia bisa diubah menjadi bioetanol. Itu juga bisa digunakan untuk sebagai energi pengganti minyak bumi. Nah, terus apalagi ya yang bisa untuk energi pengganti? Nah, yang bisa menjadi energi pengganti yang lainnya adalah kotoran sapi. Ih, pernah lihat nggak? Iya, kotoran sapi itu dia mengandung gas yang namanya gas metana. Jadi kalau begitu keluar kotoran sapinya, dia ditampung ya, ditampung kemudian difermentasi, nanti dia akan menghasilkan gas. Gas itu untuk
masak anak-anak. Nah, kalau kalian pernah kebocoran gas masak ya, LPG kalian ini ya, bocor itu kan memang kok baunya tidak enak ya. Tapi ketika dia menjadi bahan bakar, dia akan bisa digunakan untuk memasak makanan. Contoh lainnya adalah biogas ini anak-anak dari kotoran sapi ini, ketika dia diolah, dia akan menghasilkan gas yang nantinya bisa untuk masak. Nah, ini sebagai energi alternatif pengganti jika nantinya semua energi yang Allah ciptakan itu semakin menipis. Nah, contoh lainnya sebagai pengganti ini ya, bahan bakar minyak juga bisa pakai briket. Ini anak-anak pernah lihat nggak? Ini namanya briket itu adalah blok-blok padat yang tersusun dari bahan yang mudah terbakar. Nanti digunakan untuk industri atau rumah tangga. Biasanya digunakan untuk proses pembakaran. Nih contohnya dia bahan bakar dari areng anak-anak areng, kemudian dia diolah sehingga dibikin padat-padat, kemudian nanti dinyalakan. Ini seperti bara api ya, nanti bisa digunakan untuk memasak atau membakar sate, membakar daging, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mencoba salah satu energi alternatif yang miniatur ya, miniatur berupa kincir angin. Alat dan bahannya sudah disiapkan semua. Kemarin sudah mengambil ke sekolah. Kalau yang belum masih bisa mengambil ya. Ada kertas origami, ya. Ya. Kemudian ada sedotan, ada puspin, kemudian ada gunting. Ya, sebentar. Nih, nanti kincir angin kalian diberi hiasan ya. Karena kita juga akan belajar tentang menghias kincir angin. Itu harus pakai garis, bidang, dan warna. Contohnya ini menghias kincir angin bertema matahari. Jadi di tengah-tengahnya ini diberi hiasan matahari. Dari kertas krayon boleh ya. Dari krayon atau kalau misalkan ini susah untuk digambar, boleh pakai kertas yang lain nanti ditempel ya. Atau pakai motif daun juga bisa. Nih, ini jadi gambar daun untuk menghias kincir anginnya. Nanti kalian bisa hias sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang kita akan coba bikin ini ya, bikin bentar. Sudah disiapkan semua? Sudah. Ya, sudah, barakallah. Ini yang pertama, caranya bagaimana? Sudah ada yang tahu sepertinya, ya. Dari kertas origami yang bentuknya persegi, kita tekuk secara miring. Nih, ditekuk kayak gini ya, ditekuk miring. Sudah bisa? Nah, nih ditekuk miring. Ya, semuanya bisa menirukan langkah Bu Guru. Ya, ditekuk secara diagonal. Sudah semuanya? Ya, oke. Ditunggu dengan sabar. Ya, sudah. Tunjukkan di kamera jika sudah. Sudah. Oke, barakallah. Selanjutnya dibuka. Dibuka. Sisi yang lainnya yang belum ditekuk, kita tekuk lagi ya. Ya. Nah, sisi yang lainnya juga ditekuk. Sehingga nanti ditekuk seperti ini juga. Sudah? Karpu. Oke, ditunggu Soliha. Sudah semuanya? Ya. Nah, sekarang akan ada tanda silang ya. Silang di ini, di silang sini sama silang sini. Nah, anak-anak, di ujung yang silang tadi, ya, di ujung yang silang, kita akan memotong ya, dipotong pakai gunting, tapi jangan sampai habis, hanya setengahnya saja. Dari ujung yang miring tadi dipotong, jangan sampai
ini, jangan sampai tengah-tengah sini, tapi setengahnya saja ya. Coba perhatikan Bu Guru dulu. Bu Guru akan memotong ya. Nih, Bu Guru akan potong. Ya. Nih, Bu Guru potongnya cuma sampai segini anak-anak. Nih, Bu Aku Guru udah potongnya sampai cuma di- segini, ya. Aku pakai tulisan, Bu, lihat. Oh iya. Pakai pensil. Ya, boleh. Kalau seandainya sampai jangan sampai tengah-tengah banget ya. Nanti bisa. Ini, Bu. Ya. Oh iya itu Mbak Azra udah pintar. Bu. Aku udah pakai tulisan, Bu, pakai pensil. Boleh Ya, kan, Bu? Nih sampai segini. Di keempat yang miring tadi ya. Nih. Bu Guru juga sudah sampaikan videonya di grup masing-masing ya. Nanti kalau masih belum paham, boleh lihat videonya Bu Guru. Nah, seperti ini ya. Jadi keempat sisinya dipotong semua. Bu, boleh pakai tulisan boleh nggak, Bu? Pakai tulisan boleh nggak? Kasih tanda ya, Pakai tulisan boleh nggak? Boleh, ya. Kasih tanda. Sudah? Sudah. Ya. Kalau mau pakai kertas origaminya sendiri juga boleh. Mau pakai kertas bekas juga boleh ya. Pokoknya ngerjain proyeknya harus dengan kerja keras sendiri. Jangan menyusahkan orang tua. Misalkan di rumah adanya kertas kalender, Ya. Bu. Boleh dipakai ya, pakai kertas kalender. Atau boleh pakai kertas bekas majalah, boleh. Jadi nggak usah serba beli anak-anak ya. Kita manfaatkan barang yang ada di rumah saja. Nggak usah semuanya membeli, oke? Sudah semuanya? Sudah dipotong jadi 4 bagian semua? Ya, kalau sudah, perhatikan. Jika sudah, bisa lewat ini ya, di modul juga sudah ada. Kemudian nanti kita jadikan satu begini ya. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Coba Bu Guru share ininya dulu ya. Videonya dulu ya. Mana ya? Ya. Ini sudah dibikinkan videonya. Nah, ini kalau ini nanti video yang pertama membuat lampu ini ya, lampu. Nah, sebentar. Kita akan lihat dulu. Nih, videonya dari Pak Hengki. Angin adalah yang pertama, kita lipat terlebih dahulu kertas lipat menjadi bentuk segitiga. Sekali lagi. Kemudian kita buka kembali. Setelah itu anak-anak, kita gunting bagian. Semua bagian kelihatan tadi anak-anak. Ya, gunting sedikit itu, Bun. Iya, Pak Didas gunting sedikit. Ini sedikit doang, ya. Ini sedikit apa banyak? Ya, nggak apa-apa yang udah terlanjur. Nanti kita coba bisa ini nggak? Tetap bisa menyala apa enggak? Kalau nggak bisa diulangi lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Kan namanya juga masih Kita berusaha. lipat. Coba-coba. Ya. Ya, perhatikan tuh cara melipatnya. Perhatikan cara melipatnya ya, anak-anak. Ini cara ngikatnya gimana? Tuh, lipatnya tuh. Perhatikan. Nah, seperti itu ya. Sampai terbentuk angin seperti ini. Gimana itu? Bisa? Gimana itu?
kemudian anak-anak Perlu diulangi. kita Iya, Bu. tempelkan Oh, pada diulangi ya. sedotan. Diulangi cara melipatnya ya. Ya, tuh. Iya, Mas. Gimana? Lipat. Dilem. Aku nggak bisa loh. Itu enggak tuh. Sampai terbentuk kincir angin seperti ini. Nah, kemudian anak-anak kita tempelkan pada sedotan dengan menggunakan spit. Hati-hati anak-anak saat menempel. Udah bisa semuanya? Ya, sudah. Udah, Bu. Coba anak-anak, nih kincir angin Bu Guru sudah memutar. Kalian tahu nggak kenapa kau dia memutar sendiri? Raffi, ini tuh foto pinknya Ya. dari sini. Karena di depan Bu Guru nyalakan Gini. kipas angin. Sehingga kincir anginnya sudah mulai memutar. Ya, nanti kalian bisa coba ya. Ya. Siapa yang masih kesulitan? Aku, Bu, aku masih kesulitan. Oh, siapa? Mas Zano. Dano. Mana tunjukkan Mas Zano. Kesulitannya di mana? Ini, Bu, belum. Oh, belum. Harus ini mau dinyalakan lagi? Ya. Enggak. Dibantu Bunda aja. Oh, dibantu. Nih, kalau sudah jadi nanti seperti ini ya. Bisa mutar ya. Nah, nih. Bisa semuanya bisa jadi? Oh ya. Ini digerakkan sama angin karena di depan Bu Ana, Bu Guru pasang kipas angin. Oh, Mbak Takia udah bikin. Nanti diuji coba ya Mbak Takia. Bisa digerakin nggak? Mas Mirza juga boleh diuji coba di depan kipas angin. Nah, nanti kalau dia mutar berarti sudah berhasil. Udah, Bu. Ya, Mbak Azra juga udah berhasil. Mana lagi? Mbak Sila udah berhasil belum? Mbak Alesya udah berhasil belum? Mbak Alesya udah ambil ini bahannya. Udah. Oh, sudah. Ya, barakallah. Mas Zano udah berhasil belum? Mbak Amar? Belum. Mas Zano coba dulu. Yang kayak Bu Ana tuh loh, tapi belum bisa. Ya, coba Mbak Raisa udah berhasil. Videonya Pak Hengki itu kan Ya, pendek-pendek. videonya Pak Hengki tadi sudah Bu Guru share di grup kelas masing-masing ya. Ya, udah. Nih. Bu, udah jadi. Oh, udah jadi. Udah bisa, Bu. Barakallah. Ya, Mbak Akila Kansa udah jadi. Yang Siapa mana? lagi itu? Mbak Aira. Aira di mana ya? Mbak Hanifa, Mbak Sifara, dibuka dong videonya. Ya, siapa lagi ini? Mas Rafael, udah bisa muter? Ya, yang mana Mas lagi? Mirza udah bisa muter? Ya, Mas Jabar, Mas Jabar kesulitan? Bisa, Nak? Udah oke, saja udah Ya, ini udah bisa Aku muter mau ya. kasih Nah, Mode happy. nanti kincir angin terima kasih karena ini Bunda. Terus akan lagi. kita pasang di rumah hemat energi ya. Di market rumah hemat energinya sebagai energi alternatif dari rumah impian kita ya di 10 tahun yang akan datang. Jadi setiap rumah dilengkapi dengan energi alternatif supaya dapat menggantikan bahan bakar minyak dan batu bara. Nih, bagus ya anak-anak. Nanti supaya lebih bagus, kincir anginnya yang di bagian sini ya, boleh diberi hiasan seperti yang Bu Guru tunjukkan tadi. Diberi hiasan dekoratif. Kalau bahannya kertasnya ini sudah dikasih goresan, nanti bisa ditempel aja hiasan dekoratifnya bisa ditempel. Jadi nanti ketika berputar itu ada dekorasinya. Bagus nanti ya. Mbak Nuna bisa Solihah? Aku mau kasih mode Nuna happy. kesulitan? Bisa? Udah Oh, belum? Ya, nanti dicoba ya Mbak Nuna ya. Kalau bisa, Beli. kerja kerasnya sendiri. Jadi nggak usah
ngerepotin mamanya ya sama ayahnya ya. Ya, nanti kalau bisa pasti senang pengen bikin lagi. Nanti bikin kalau punya adik, bikinin juga adiknya biar senang adiknya ya. Ya. Sudah selesai Bu. Ya. Terus habis itu anak-anak selain membuat kincir angin, kita juga kemarin mengisi mutabaah ini ya, hemat energi. Pinggirnya nih. Nih, tujuan mutabaahnya yang pertama yang mutabaah sholat itu sebagai semangat melakukan kebaikan dan perbaikan diri, kemudian meningkatkan kebaikan ya, karena anak-anak kita sudah memasuki bulan Rajab. Kalau sudah memasuki bulan Rajab berarti sebentar lagi Ramadan. Kalian berdoa semoga usia kita disampaikan oleh Allah sampai ke bulan Ramadan. Nah, cara mengisinya nanti yang mengisi bukan mamahnya ya, tapi anak-anak sendiri. Yang pertama beri nama dan kelas, kemudian diberi tanda ini, sholat subuh melaksanakan atau tidak, atau kalau yang terlewat berarti disilang ya. Nanti setiap pekan Bu Guru akan bikin pejuang sholat 5 waktu. Siapa yang memperjuangkan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Terus habis itu kalian beri ini, kira-kira sholatku khusyuk apa enggak ya. Kalau khusyuk banget berarti kasih 6. Kalau khusyuknya 6 kali ya, ini kan di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 juga ya. Kalau di ke-6 sholat itu khusyuk, berarti yang 6 itu dilingkarin. Kalau yang khusyuk cuma 2 sholat, berarti yang dilingkari 2. Kalau nggak ada yang khusyuk, berarti yang dilingkari 0. Gitu ya. Kemudian aku hemat Ini caranya listrik. gimana? Ini Nah, ini kan ini kalian mematikan lampu apa enggak? Nanti kalau mematikan, ya, kalau mematikan, kalian boleh centang di sini. Matikan lampu teras rumah jika sudah pagi. Jika udah terang ya. Terus kemudian aku hemat air apa tidak? Nah, ini diibaratkan airnya kalau kalian mandi itu 1 kali mandi 1 ember segini ya. 1 ember itu 16 liter. 16 liter itu 16 gayung. Nah, kalau kalian pakainya 1 atau 1,5 atau 2, misalnya itu lingkari banyaknya air yang digunakan untuk mandi pagi pada tanggal berikut. Oh, berarti ini cuma 1 kali mandi pas ketika mandi pagi ya. Kalian pakainya 1 ember 16 liter itu atau lebih. Kalau 1 ember lebih berarti 1,5 ya. Terus kemudian aku hemat LPG. Ya, tadi seperti yang Bu Guru sudah sampaikan, LPG itu bahan bakar yang bisa habis. Kalau kalian mandi sore pakai air biasa berarti dicentang. Tapi kalau mandinya pakai air hangat berarti disilang. Begitu ya caranya ya anak-anak untuk mengisi bahan bakar ini. Coba sekarang Bu Guru akan share 1 kali lagi cara pembuatan lampu hias. Karena nanti market rumah kita ada tamannya, nanti kita akan bikin hiasan dari tanaman-tanaman pakai origami ya. Nah, kalau misalkan tanamannya kalau udah malam kan gelap, kita bikin lampu hiasnya. Kita Bu Guru share 1 kali lagi lampu hiasnya, bagaimana sih caranya? belum Nah, ini dari depan sini ya. Ini semuanya kalau sudah ambil bahannya di sekolah, nanti tinggal dipraktekkan ya anak-anak. Caranya seperti ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 2 buah batu baterai, kemudian kabel, gunting, dan lampu LED. Kita juga menggunakan solatif. Langkah kerjanya sangat mudah. Anak-anak bisa melakukan ini sendiri ya. Caranya, batu baterai ini akan kita sambungkan ya. Di sini ada 2 kutub, yaitu ada kutub negatif, ada tulisannya,
dan kutub positif. Kutub negatif akan ditemukan dengan kutub positif seperti ini. Nah, supaya bisa menempel, kita akan sambung menggunakan solatif. Kita tempel dulu solatif di sini di bagian salah satu baterai. Kemudian baterai yang lainnya ditaruh di belakangnya dan kita rangkai dengan rapi. Seperti ini anak-anak. Kemudian gunting ini dipakai untuk menggunting ujung kabel ya, ujung kabel bagian kedua bagian digunting sehingga jangan sampai lepas, sehingga nanti kabel bagian dalam yang kabel tembaganya ini bisa terlihat seperti ini. Bisa ya, jadi pelan-pelan aja bagian plastiknya ini digunting pelan, kemudian ditarik. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Ini anak-anak. Kemudian setelah itu kita akan merekatkan salah satu kabel ini ke bagian bawah dari baterai. Caranya sangat mudah, memakai solatif saja. Kita rekatkan seperti ini ya, biar nempel. Pakai solatif. Sudah jadi seperti ini ya, direkatkan kabelnya. Nah, kemudian anak-anak bisa melihat di sini ada lampu LED. Nah, di lampu LED ini ada dua kawat ya. Kawat ini yang satu panjang, lihat perhatikan, yang satu agak pendek. Yang panjang ini dihubungkan dengan kutub positif. Yang pendek dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, tapi jika kita menghubungkan kan kutub positifnya di sini, sedangkan kutub negatifnya di sini, sedangkan lampunya tuh hanya segini. Nah, kalau kita mau menghubungkan kan terlalu ini ya, terlalu panjang. Makanya nanti kita pakai bantuan kawat ini. Jadi pakai bantuan kabel ini ya, maksud guru, kawat tembaga yang di dalamnya ada kawat tembaganya. Nah, caranya lampu ini kita rentangkan. Kita rentangkan, kemudian kita rentangkan seperti ini. Hati-hati jangan sampai patah. Kemudian yang tadi bagian yang panjang itu dibuat agak melengkung. Dibuat agak melengkung. Nah, kemudian dikaitkan di ujung positif. Seperti ini ya, dikaitkan di sini. Nah, setelah dikaitkan, kita akan tempelkan dengan menggunakan solatif supaya nggak lepas ya. Kita akan kaitkan seperti ini. Sudah. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang ujung kabel yang satunya dikaitkan ke kabel yang ini. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, ini lampu hias tamannya sudah pas kabelnya. Kalau mau memasangkan, kita lilitkan kawatnya ini saja. Nah, anak-anak, nanti jadinya akan seperti ini. Lampu ini digunakan. Ya, begitu ya. Nanti bisa kita coba selanjutnya di rumah ya. Kalian insya Allah bahan-bahannya semuanya sudah disiapkan sama Bu Guru. Kalian tinggal mencobanya. Semoga tidak ada yang menyerah ya. Kalau nggak berhasil sekali, coba lagi. Nggak berhasil lagi, cari solusinya. Kenapa ya kok aku belum berhasil? Ada salah apa ini? Nah, nanti anak-anak bisa teliti, oh ternyata kurang ini, oh ternyata kurang kuat nyambungnya. Nah, seperti itu. Nanti anak-anak punya pengalaman gimana caranya bisa memanfaatkan sumber energi untuk menghasilkan energi cahaya. Gimana caranya untuk menghasilkan energi gerak pada kincir angin. Nah, insya Allah itu ya sudah cukup ya anak-anak. Nanti jika ada yang masih bingung, Bu, aku nggak berhasil. Nanti boleh telepon Bu Ana atau boleh video call sama Bu Ana atau boleh
menghubungi Bu Ana ya. Kayak tadi tuh Mbak Dija udah tanya-tanya, Bu, alas maketnya ukurannya berapa gitu. Nah, karena ini nanti dikumpulkannya dalam bentuk video, minimal seukuran kertas HVS. Kalau lebih boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Tapi kalau bisa kerjakan semuanya sendiri ya, anak-anak, tugas kita ya. Ya, kalau sudah, ayo kita tutup pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Besok kita coba yang ini. Besok kita coba yang lampunya ya. Besok bersama-sama kita coba lampunya lewat Zoom. Ya, besok kita coba bersama-sama lewat Zoom supaya anak-anak terbantu ketika dibimbing walaupun lewat Zoom ya. Nah, hari ini sudah ada 24 yang bergabung, masih ada yang belum bergabung. Semoga nanti bisa melihat lewat rekaman ini ya, rekaman hasil Zoom-nya. Baik, Mbak Nada, ayo kita tutup Mbak Nada. Dengan berdoa bersama, semuanya boleh diletakkan dulu kincir anginnya yang sudah jadi, barakallah. Kalau sudah jadi diletakkan dulu, kita berdoa dulu. Waktunya hanya tinggal 3 menit. Sikap berdoa. Ya, tangan diangkat. Kepala menunduk, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya hari ini. Kalau Bu Ana ada salahnya, Bu Ana minta maaf. Sama-sama. Sama-sama Bu Guru, kami juga minta maaf. Ya, semoga kalian semuanya senang ya dengan percobaan kali ini dan bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan, sehat selalu ya. Dadah, dadah. Kemarin kamu belum mewarnai yang program mana? Udah ya. Ada yang mau tanya? Mbak Akila Nur Azizah, nanti dicoba ya. Mbak Nifa juga. Mbak Sila, Mbak Raisa. Mbak Mariam udah jadi ya? Banyak ya bikinnya. Mbak Nuna, nanti adiknya dibikinin ya. Pinter. Mbak Mariam bikinnya banyak gitu. Mbak Raisa, ya Mbak siapa lagi nih? Mbak Aira, halo Mbak Aira, kok nggak kelihatan ya Mbak Aira ya? Diminta Bu. Ya? Ya? Dari diminta Ya? adikku. Oh, dia diminta adiknya. Wah, bikin seneng adiknya ya. Bermanfaat itu. Mbak Alesya, sayang, udah bisa sayang? Mbak Alesya udah bisa? Belum nyoba. Nanti nyoba ya. 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 Udah ya, Bu Guru pamit dulu ya sayang ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.